Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia di mata kuliah Matematika Diskrit, yakni di minggu ke-13. Di minggu kita ke-13 ini kita akan lanjutkan materi pohon, yakni pohon bagian ketiga. Adapun beberapa subtopik yang akan kita bahas ya pada pohon bagian ketiga ini. Yang pertama adalah pohon n-array, pohon biner, penerapan pohon biner, dan penelusuran atau traversal dari pohon biner. Adapun referensi yakni dari buku Babaryan Munir serta buku Rosen. Nah, pohon n-array itu adalah pohon berakar. Ya, oke. Bentar ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pohon n-array itu adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak n buah akar. Pohon n-array di sini dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat n anak. Oke, untuk lebih paham kita lihat contoh. Nah, untuk contoh gambar pertama ini kita lihat bahwa ini adalah pohon 3 array. Kenapa pohon 3 array? Karena pada simpul-simpul yang ada pada pohon ini, dia ternyata memiliki ada yang 3 anak, simpul 1 3 anak, simpul 2 3 anak, simpul 3 0 anak, simpul 4 2, simpul 8 3, dan simpul 5 6 7 9 itu 0 anaknya. Nah, dilihat dari sini bahwa kita tahu bahwa ada simpul yang memiliki paling banyak anak 3 gitu. Nah, oleh karena itu pohon ini disebut dengan pohon 3 array. Nah, untuk contoh di samping ini merupakan salah satu penerapan ya dari pohon n-array. Di sini adalah penyusunan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang terdiri dari ada yang disebut dengan subjek, verb, dan objek. Nah, masing-masingnya itu juga akan punya pembagian lagi. Contohnya subjek, dia bisa terdiri dari artikel atau noun phrase. Nah, noun phrase ini nanti juga bisa terdiri dari adjektif atau dan juga noun. Nah, begitu juga untuk simple object. Nah, simple object ini nanti juga akan terdiri dari hal yang sama ya dengan subjek, maksudnya tersusun gitu. Nah, begitu juga dengan verb, namun verb di sini dia tidak tersusun dari beberapa hal. Dia hanya terdiri dari verb itu aja gitu. Nah, dalam hal ini pohon yang seperti ini disebut juga dengan pohon n-array. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa simpul terbanyak yang simpul dengan anak terbanyak yaitu simpul yang memiliki 2 anak gitu. Tidak ada simpul yang lebih dari 2 anak. Nah, apakah simpul dengan 1 anak ini boleh? Ya, boleh saja gitu. Karena maksimal, baca ya, paling banyak dia punya n anak. Nah, gitu. Makanya dia disebut dengan pohon n-array. Nah, untuk contoh yang kedua ini ini disebut juga dengan pohon 2 array. Nah, ini juga disebut dengan pohon 2 array. Nah, pohon n-array dengan n sama dengan 2 itu juga disebut dengan pohon biner. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 anak. Nah, paling banyak 2 anak. 1 boleh. Nah, anak pada pohon biner dibedakan menjadi 2. Ada anak kiri, ada anak kanan. Karena perbedaan urutan anaknya, maka pohon biner juga disebut dengan pohon terurut. Nah, contohnya di sini ada 2 buah pohon biner ya. Kenapa ini disebut dengan pohon biner? Karena simpul yang ada pada pohon ini maksimal punya 2 anak, tidak lebih dari 2 anak. Nah, simpul A punya 2 anak, simpul B 1, simpul C 0. Nah, ini artinya dia anaknya kurang, paling banyak itu 2. Nah, gitu ya, walaupun ada yang 0, ada yang 1, itu tidak apa-apa gitu. Nah, namun perbedaan anggap saja ini T1, ini T2 namanya ya. Nah, perbedaan T2 dengan T1 dan T2 apa? Nah, perbedaan terdapat pada simpul B. Nah, pada T1 simpul B-nya ini punya anak ke arah kiri, sedangkan pada simpul B di T2 itu dia punya anak ke sebelah kanan. Nah, perbedaan urutan anak ini membuat kedua graf ini berbeda, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada pohon biner condong. Jadi, kita akan bahas beberapa jenis pohon biner. Yang pertama adalah pohon biner condong. Ya, di sini bisa dilihat bahwa
Graf yang pertama ini adalah graf pohon biner, maksud saya pohon ya. Pohon biner condong kiri. Kenapa? Karena setiap simpulnya ini punya anak ke sebelah kiri, gitu ya. Sedangkan untuk yang condong kanan, dia punya anak, setiap simpulnya punya anak ke sebelah kanan. Nah, kedua ada pohon biner penuh namanya. Pohon biner penuh di sini, untuk setiap anaknya atau selain daun, gitu ya, dia punya anak tepat 2, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan pohon biner penuh, gitu. Nah, kemudian untuk pohon biner seimbang, kita bisa lihat di sini, T1 ini adalah pohon biner seimbang, ya. Karena apa? Ya, karena ya ini termasuk pohon biner penuh, dia seimbang juga karena setiap upa pohonnya itu punya level yang sama, gitu. Nah, sedangkan untuk T2 ini juga disebut dengan pohon biner seimbang karena walaupun ada nih upa pohonnya yang tidak lengkap gitu ya. Ini kan upa pohon yang sebelah sini dengan upa pohon sebelah sini, atau upa pohon sebelah kiri itu dengan upa pohon sebelah kanan, kan level atau tingkatannya beda ya. Di sini levelnya anggaplah kita kasih 0 ya. Di sini kita mulai dari upa pohon saja. 0, 1, kemudian 2. Dia punya level dari upa pohon ini adalah 2. Sedangkan level untuk upa pohon kanan, nah di sini kan kalau kita preteli satu-satu lagi, nah ini kan upa pohonnya 0, 1, 2, ya kan ya. Nah, sedangkan untuk yang bagian ini 0, 1, hanya 1 levelnya. Nah, kalau yang di sebelah sini sama ya, level untuk upa pohon kirinya sama-sama 2. 0, 1, 2. Yang sebelah sini juga 0, 1, 2. Nah, sedangkan untuk upa pohon kanan, levelnya itu berbeda. Nah, level. Ini 2, yang ini 1. Nah, oleh karena itu, perbedaan level dari setiap upa pohon kiri dan kanan ini membuat definisi pohon biner seimbang gitu. Jika perbedaannya maksimal 1, maka dia masih disebut seimbang gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 1, nah contohnya seperti ini nih. T3. Nah, T3 di sini kita periksa ya. Untuk sebelah kiri ini masih 2 ya levelnya. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Namun untuk upa pohon sebelah kanan, ini levelnya cuma 0. Nah, dia di sini perbedaannya sudah beda dari levelnya itu adalah 2. Gitu. Sedangkan kalau yang ini kan beda levelnya adalah 1. Nah, kalau perbedaan maksimal 1 itu masih seimbang. Tapi kalau lebih dari 1, itu tidak seimbang lagi. Nah, jadi makanya kesimpulan di sini adalah T1 dan T2 itu disebut juga pohon biner seimbang, tapi T3 bukan pohon biner seimbang. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke penerapan dari pohon biner. Di sini kita akan bahas 4 penerapan dari pohon biner. Yang pertama adalah pohon pencarian. Nah, pohon pencarian biner. Kemudian pohon keputusan, kode Huffman, dan pohon ekspresi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama adalah pohon pencarian biner. Nah, pohon pencarian biner ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencarian, penyisipan, ataupun penghapusan elemen gitu. Nah, simpul pada pohon pencarian biner ini adalah berupa kunci, ya disebut dengan kunci atau data gitu ya, data si kasus kita atau masalah kita itu gitu. Nah, disebut juga dengan kunci biasanya. Dan kunci ini atau data itu harus bersifat unik, harus berbeda seperti itu ya. Nah, pohon pencarian biner itu adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu. Jadi, ada aturannya. Nah, yang pertama, semua simpul pada
upah pohon kiri itu nilai kuncinya lebih kecil dari kunci pada akar. Nah, jadi patokan kita sekarang adalah kunci pada akar gitu ya. Nah, kemudian semua simpul pada upah pohon kanan itu nilainya lebih besar dari kunci pada akar gitu. Nah, kalau kita boleh gambarkan seperti ini nih. Ini kan adalah simpul akar, ya kan? Nah, misal kita pilih nih datanya berapa misalnya gitu kan ya. Nah, kita masukkan ke simpul akar. Nah, nanti untuk mengisi atau ibaratnya itu simpul pada bagian kiri dari akar itu nilainya selalu lebih kecil dibanding dengan si akar. Atau kalau ini berupa simpul ya berarti nilai simpul ini lebih kecil daripada akar. Kalau T1 di sini kan berupa upah ya, upah pohon ya. Kalau upah pohon artinya dia akan punya anak lagi, dan anak-anaknya ini menuruti aturan dari bentuk ini. Jadi misalnya untuk simpul ini itu lebih kecil daripada R. Nah, untuk kalau dia ke sebelah kiri, berarti anak di sebelah sini itu lebih kecil dibanding R. Sedangkan anak yang di sebelah sini lebih besar dibanding simpul yang atas ini. Seperti itu ya seterusnya. Oke, sedangkan upah pohon kanan atau T2 itu berisi data-data yang lebih besar dibanding akar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh di sini. Oke, selain lebih kecil atau lebih besar, penentu dari penempatan simpul atau kuncinya juga bisa menggunakan ya urutan abjad gitu atau aturan-aturan lain gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat contoh atau membahas sebuah contoh mengenai kita akan membuat pohon pencarian biner dengan menggunakan kata-kata ada beberapa mata kuliah di sini atau mata pelajaran, ada mathematics, math gitu ya. Fisik, geografi, kemudian zoologi, meteorologi, geologi, psikologi, dan chemistry atau kimia. Oke, untuk caranya itu sendiri, kita ambil simpul atau kata yang akan menjadi akar. Nah, di sini akan kita bahas bahwa matematika akan kita jadikan sebuah akar, akan kita jadikan simpul akar, atau dia akan menjadi kunci gitu ya pada simpul akar. Nah, selanjutnya kita boleh pilih dari setiap kata-kata selanjutnya. Misal, kita urutkan aja ya, kita masukkan fisika. Berarti kita lihat M dengan P itu lebih gimana? P itu terletak setelah M. Nah, karena dia setelah M, maka kita taruh dia di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cek geografi. Nah, geografi G, si G ini letaknya sebelah kiri atau sebelah kanan dari M. Nah, M di sini. Nah, G itu lebih dulu ya abjadnya daripada M. Nah, makanya dia kita taruh ke sebelah kiri. Lalu masuk ke zoologi atau ya si Z ini letaknya di sebelah kanan dari matematik, ya kan ya. Z itu adalah urutan abjad terakhir. Nah, kita menyambung dari kita tulis sambungan dari si fisik gitu atau fisika. Nah, kita tadi kan Z lebih sebelah kiri dari M. Nah, kalau dibanding dari P, dia bagaimana? Sebelah kiri atau sebelah kanan dari P? Ya, dia masih sebelah kanan dari P. Makanya ditulis seperti ini. Gitu. Tapi kalau misalnya si Z ini sebelum P urutannya, ya dia ditaruhnya ke sini nanti. Seperti itu ya. Nah, lanjut untuk si meteorologi. M. Nah, M di sini itu sama sebenarnya dengan si matematika. Nah, ya kan ya. Tapi kita bisa lihat urutan dari huruf keduanya. Ini ada A, ini adalah E. Nah, berarti Ma dengan Mi itu dia terletak di sebelah kanan gitu. Nah, untuk mengisi sebelah kanan kita lihat upah pohon sebelah kanan. Nah, itu kan ada ini ya. Fisik, terus kemudian sebelah kanannya sudah kita isi zoologi, maka si meteorologi itu kita isi ke sebelah kiri. Ya, gitu ya, karena si meteorologi itu sebelum P. Seperti itu ya. Nah, lanjut seterusnya sampai nanti ketemu bentuk dari ini nih, seperti ini. Nah, ini adalah pohon pencarian biner. Kenapa pohon pencarian biner? Karena nanti kalau suatu saat misalnya ya,
ini adalah kumpulan dari mata kuliah. Kalau nanti misalnya akan dicari mata kuliah kimia gitu. Nah, kita bisa cek pohon pencarian biner dengan akar matematika. Nah, kimia, C itu lebih dulu daripada M. Kita bisa langsung mencarinya ke sebelah kiri. Lalu dari sebelah kiri, kita ketemu geografi. Nah, si C masih lebih dulu daripada G. Kita cek lagi ke kiri. Nah, kita langsung menemukan chemistry gitu. Makanya, pohon pencarian biner itu gunanya adalah salah satu untuk menemukan data seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua di sini adalah kita disuruh membuat pohon pencarian biner dengan data data angka ya. Nah, di sini artinya patokan kita adalah lebih besar atau lebih kecil. Nah, pemilihannya di sini adalah 50 sebagai akar. Oke, di sini 60 ya. Sorry, 60. Nah, kita mulai dari angka yang pertama nih, 32. Nah, lihat 32 lebih besar atau lebih kecil dibanding 50, lebih kecil, maka ditaruh ke kanan, gitu ya. Kemudian 18. 18 lebih besar atau lebih kecil dari 50? Lebih kecil lagi. Nah, perhatikan 32. Karena dia masuk ke UPA kanan UPA kiri, berarti perhatikan 32. Tadi 32 sudah terbentuk gitu ya, sudah ditaruh di sini. Nah, 18 lebih kecil lagi atau lebih besar daripada 32? Lebih kecil. Taruh dia ke sebelah kiri gitu. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya angka 40. 40 lebih kecil atau lebih besar daripada 50? Lebih kecil. Nah, taruh ke sebelah kiri. Nah, di sini ada 32. Nah, kita lihat perbandingannya dengan 32. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, makanya kita taruh ke sebelah kanan. Nah, lalu ada 60. 60 ini besar daripada 50, makanya ditulis di sebelah kanan. Kemudian 52. Nah, 52 ini lebih besar daripada 50. Kita juga taruh dia di sebelah UPA kanan. Nah, namun bandingkan dengan 60 di sini. Dia lebih kecil dari 60, makanya taruh ke sebelah kiri. Nah, lalu yang terakhir ada 5. Nah, nggak yang terakhir ya. Lalu selanjutnya ada 5. Nah, 5 di sini bandingannya sama 50. 5 itu lebih kecil dari 50, makanya ditaruh sebelah kiri. Namun, nanti kan kirinya itu kita lihat yang terakhir adalah 18 dengan 40. Nah, kita ambil yang lebih kecil, yaitu 18. Nah, kita tulislah 5 di bawahnya ke sebelah kiri. Kenapa? Karena 5 itu lebih kecil daripada 18. Lalu cek 25. 25 masih lebih kecil ya dari 50. Kita letakkan ke kiri, UPA kiri. Nah, kita bandingkan dengan si 18. Nah, karena 18 ini lebih kecil atau 25 lebih besar daripada 18, kita taruh di sini. Nah, angka terakhir 70 kita pastikan, ya pastilah dia itu ditaruh di sebelah kanan dari 50 ya. Sehingga letaknya itu sebelah kanan dari 60. Ya, kira-kira seperti itulah ya untuk menemukan pohon pencarian biner untuk angka gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pohon keputusan. Ini juga merupakan penerapan dari pohon biner. Nah, pohon keputusan di sini gunanya adalah untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Jadi di sini ada 2 kata kunci, yaitu keputusan dan solusi. Nah, tiap simpul itu menyatakan keputusan, ya, simpul itu keputusan. Sedangkan daun itu adalah solusinya. Nah, daun ini ingat ya, simpul paling akhir atau simpul dengan anak 0 gitu. Nah, contohnya di sini kita akan mengurutkan 3 buah bilangan A, B, C. Nah, ya di sini dilihat, kita ambil simpul akarnya atau simpul awal ini adalah perbandingan antara A dengan B gitu. Jadi ini bisa saja A banding B, ini keputusan awalnya ya yang kita pilih, A banding B. Nah, tadi untuk setiap simpul itu adalah keputusan ya. Nah, kita lihat 2 kemungkinannya. A dengan B, apabila kita bandingkan, ya kita kan mau mengurutkan nih. Kalau urutan pasti ada lebih besar atau ya pakai tanda aja, ada besar, ada kecil gitu ya. Nah, berarti di sini catatan ya, A, B, C ini adalah bilangan yang berbeda, seperti itu. Nah, di sini berarti ada 2 pilihan saja, besar atau kecil. Nah, jadi kita bikin ke sisi kiri itu adalah jika A besar dari B, kalau sisi kanan itu B yang besar dari A. Nah, untuk keputusan yang pertama, kalau A lebih besar dari B,
Nah, lalu apa? Kita bandingkan A dengan C, gitu ya. Oke, A kan besar nih dari B. Sekarang kita cek A dengan C, siapa yang lebih besar gitu. Nah, kalau A lebih besar dari C, maka jawaban atau keputusan kita berarti kita akan cek lagi bagaimana B dengan C gitu ya. Berarti kan di sini artinya si A paling besar nih, gitu ya. Kalau dari urutan ke sini A paling besar. Nah, sekarang kita mau tahu nih antara B dengan C itu siapa yang lebih besar. Nah, kalau yang lebih besar itu B dibanding C, maka urutannya akan menjadi A, B, C. Nah, ini yang disebut dengan solusinya. Gitu ya. Nah, ini solusi untuk kemungkinan kiri gitu. Nah, sekarang kita cek nih kemungkinan untuk yang tadi. Kan tadi udah kalau A besar dari B. Nah, bagaimana, kan tadi kita udah dapat A besar dari B, lalu kita cek bagaimana kalau A dengan C. Nah, ternyata kalau kemungkinan C yang lebih besar dari B, maka apa? Nah, C lebih besar dari A, maka kita maka kita sudah selesai gitu ya. Artinya A lebih besar dari B, ternyata C lebih besar lagi dari A, berarti yang paling besar adalah C. Nah, lalu setelah C adalah A, setelah A adalah B. Nah, jadi untuk kemungkinan ini kita langsung dapat keputusan gitu. Nah, ini keputusan ini langsung dapat solusi. Nah, ini juga solusi. Gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Ini juga nih, ketika kita peroleh ternyata A yang lebih besar dari C, nah kita kan perlu bandingkan B dengan C gitu ya. Nah, ternyata dari B dengan C itu C lebih besar dari B. Maka keputusannya akan menjadi seperti ini nih. Nah, dari dua langkah kan kita tahu bahwa A yang paling besar. Nah, berarti A terletak pada urutan pertama. Namun di step terakhir kita tahu bahwa C yang lebih besar dari B, otomatis urutannya A, C, B. Seperti itu. Ini juga solusi. Dan begitu juga dengan upah kiri ini. Nah, pohon biner, upah pohon gitu ya, yang bagian kiri ini juga seperti itu. Nah, yang ini juga disebut solusi, ini solusi, dan ini juga solusi. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada kode Huffman. Nah, kode Huffman di sini merupakan salah satu penerapan dari pohon biner. Jadi, untuk membuat kode Huffman, kita memerlukan pohon Huffman. Nah, pohon Huffman ini pohon yang digunakan untuk menemukan kode untuk setiap huruf atau karakter gitu ya, pada pesan. Nah, gitu. Nah, kode Huffman ini berguna untuk meminimumkan jumlah bit yang dibutuhkan dalam merepresentasikan pesan, sehingga kita dapat memampatkan data. Jadi kalau misalnya bit yang kita bit pada satu kode itu jumlahnya lebih sedikit, maka file penyimpanan kita juga akan lebih sedikit gitu ya, sehingga nanti ukuran datanya juga bisa dimampatkan seperti itu. Nah, kode untuk setiap huruf atau karakter pada setiap pesan itu unik. Jadi bisa saja, misalnya pesan kita itu adalah aku lapar gitu ya. Nah, kode untuk A itu akan berbeda dengan misalnya mau makan misal. Nah, di sini kodenya akan berbeda. A pada kata-kata atau pesan ini itu kodenya beda dengan huruf A pada pesan mau makan. Seperti itu. Kenapa beda? Karena ya sebenarnya ini ya kita perlu cek lagi gitu ya ke peluang kemunculan si huruf A itu pada pesan-pesan tersebut. Jadi itu juga mempengaruhi bentuk kode pada karakter setiap pesan gitu. Makanya dia dikatakan kode pada setiap pesan itu unik seperti itu. Nah, dalam membangun sebuah pohon Huffman gitu ya, setiap cabang ke kirinya itu kita beri label 0, dan setiap cabang ke kanannya itu kita beri label 1. Nah, contohnya seperti ini. Temukan kode Huffman untuk setiap karakter dengan peluang kemunculan sebagai berikut. Nah, jadi ini sudah langsung dituliskan peluang kemunculannya aja ya. Jadi kita nggak mulai dari pesan gitu ya. Anggap kita punya sebuah pesan, ya. Pesannya ya misalnya, ya apalah gitu ya, yang memakai huruf A, B, C, D, E, F gitu. Nah, nanti mungkin ini 0,08 ini artinya apa? Ya berarti anggap ya, misal kita punya 100 karakter di sini. Atau 100 huruf. Nah, 0,08 ini maksudnya huruf A muncul 8 kali
atau ya dari 100 karakter pada pesan ini, misalnya ini pesan. Nah, huruf A itu muncul 8 kali. Jadi ada 8 huruf A pada pesan yang terdiri dari 100 karakter ini. Nah, kemudian kalau B 0,10 gitu. Maksudnya apa? Ya artinya ada 10 karakter B gitu ya. Ada 10 karakter B pada pesan kita ini gitu. Kalau misalnya kita misalkan aja ya, banyak karakternya ada 100 gitu. Begitu seterusnya. Nah, pertanyaannya apa? Nah, apa kode yang tepat gitu? Huruf A ini kita kasih kode apa? Ingat ya, kodenya itu berupa bit biner gitu ya. Jadi terdiri dari angka 0 atau 1 gitu. Atau gabungannya atau kombinasinya gitu. Nah, jadi gimana? Apa kodenya? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa gunakan cara untuk mencari kode Huffman menggunakan pohon Huffman gitu. Nah, langkah pertama, kita tuliskan dulu nih urutan setiap karakter berdasarkan peluang peluang kemunculannya. Nah, di sini terlihat bahwa A adalah kemunculan paling sedikit pada pesan itu. Jadi A, B, C, D, E, F. Nah, step pertama, nah ini initial forest atau ya masing-masing simpul ini merupakan hutan gitu ya, gabungan ke mereka semuanya adalah hutan gitu. Nah, lalu untuk langkah pertama, kita gabungkan kita buat si 2 simpul pertama ini menjadi sebuah pohon. Ya. Nah, di sini peluangnya menjadi 0,18 ya, di sini taruhnya. Kenapa ditaruh di tempat ketiga? Nah, kita bandingkan dengan 0,12, 0,15 dan seterusnya, dia di urutan keberapa? Ternyata dia di urutan ketiga gitu. Nah, untuk anak ke bawahnya kita kasih anak B dengan A gitu. Nah, untuk yang ke sebelah kanan ini kita kasih label 0, ke kiri maksud saya kasih label 0, ke kanan kasih label 1, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk siapa yang harus di sini? A atau B? Nah, taruh peluang paling besar di sebelah kiri gitu ya. Di sini kan 10 lebih besar daripada 0,08 ya. Makanya B di sebelah kiri, A di sebelah kanan. Nah, langkah kedua sama aja. Kita cek atau kita gabungkan 2 simpul awal yang paling awal dari step pertama. Nah, jumlahnya adalah 0,27. Nah, bandingkan dengan 0,27 bandingkan dengan 0,18 dengan 0,27. Nah, letakkan sesuai urutan. Kemudian ya sama aja ya, taruh D dengan C itu sesuaikan dengan besar dari peluangnya gitu ya. Kasih label 0 dan 1. Nah, begitu seterusnya sampai, nah ini nih kita cek aja yang 0,38 ya. Di sini kan kita menggabungkan yang depan lagi nih. Nah, berarti kan ini 0,38. Nah, 0,38 ini cara menggabungkannya ya, kita lihat di sini kan 0,20 paling besar, artinya nanti di sini E di sebelah sini dan si pohon yang ini adalah di sebelah kanan, seperti itu. Nah, bandingkan nih 0,27, 0,35 dan 0,38. Nah, itu ternyata 0,38 itu terletak pada bagian terakhir atau bagian pohon yang terakhir gitu ya. Nah, kemudian step keempat sama aja ya. Kita gabungkan yang bagian pertamanya, 2 pohon bagian pertama. Lalu jumlahnya ini kita bandingkan dengan yang ini. Ternyata dia 0,62, taruh di sebelah sini. Ya sama aja ya. Di sini kan 0,27, di sini 0,35. Lebih besar si F, makanya si F yang duluan. Seperti itu ya. Sampai pada akhirnya kita menemukan pohon Huffman-nya seperti ini. Nah, yang pada akhirnya peluang paling atas atau peluang pada simpul akar itu adalah 1. Seperti itu ya. Nah, kode Huffman yang diperoleh dari pohon Huffman ini, yang ini, itu seperti ini akhirnya. Untuk karakter A, kode Huffman-nya itu adalah 111. Dari mana ini? Nah, kita lihat A kan di daun. Pasti semua karakter itu terletak pada daun, gitu ya. Nah, kita lihat sisi yang dilewati daun ini dari akar. 1, 1, 1. Gitu. Sekarang coba cek yang B. Yang B itu sebelah sini. Nah, cek lintasan yang dilewatinya dari akar.
1, 1, 0. Nah, ini dia. Begitu seterusnya ya, sampai F. F berarti di sini 0, 0. Nah, kira-kira seperti itu kode Huffman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas pohon ekspresi. Nah, pohon ekspresi di sini adalah pohon biner dengan daun yang menyatakan sebagai operan dan simpul dalam yang, ya di sini simpul dalamnya termasuk akar ya, menyatakan operator. Nah, operan itu maksudnya adalah karakter atau ya numerik yang akan kita operasikan gitu ya. Nah, contohnya di sini kita punya sebuah pohon biner di mana simpul dalam, perhatikan ya, ada akar, simpul dalam ini itu merupakan operator semuanya. Ada tambah, kali, bagi, tambah gitu ya. Dan daunnya, nah bagian daun ini adalah operan semuanya ya. Atau di sini berupa huruf. Nah, pohon ini juga disebut dengan pohon ekspresi karena dia nanti bisa membuatkan dari pohon ini kita bisa menghasilkan sebuah notasi atau sebuah ekspresi gitu ya yang berbentuk seperti ini nih. A ditambah B lalu dikali dengan C dibagi dengan D ditambah E. Nah, jadi gitu ya cara bacanya kira-kira. Dan untuk urutan dari membuat pohon, ekspresi dari suatu pohon itu ya ada juga urutannya gitu. Nanti akan kita bahas di traversal dari pohon biner. Nah, pohon ekspresi ini digunakan untuk mengevaluasi ekspresi yang ditulis dalam notasi. Yang pertama adalah prefix. Nah, ini maksudnya. Jadi, beberapa notasi itu sebenarnya ada perbedaannya gitu. Ada yang disebut dengan prefix. Notasi prefix itu artinya operator mendahului dua buah operan. Kemudian infix, operator berada di antara dua buah operan. Nah, kemudian postfix itu kedua operan mendahului operatornya. Nah, di sini untuk contoh kita ini, kita lihat bahwa operannya itu berada atau si operatornya ini berada di antara dua operan. Nah, ya kan ya? Makanya yang ini itu termasuk ke notasi infix. Ya. Nah, oke, ini ada ternyata ya. Saya malah balik. Nah, di sini untuk ekspresi ini disebut prefix. Kenapa? Karena dua operator mendahului si operannya. Lalu untuk si ini dia termasuk infix karena si operator berada di antara operan. Dan yang terakhir postfix, ini disebut postfix kenapa? Karena dua operatornya itu mendahului si dua operannya mendahului si operator. Oke, demikian ya pembahasan mengenai pohon biner, pohon array, n array, kemudian biner, dan juga ke beberapa penerapan dari pohon biner.